Ya teman-teman, belakangan ini saya mulai baca buku lagi, literally baca buku fisik ya. Jadi eh, udah berapa tahun ya saya migrasi dari baca buku fisik terus ke Kindle Paperwhite itu saya punya, terus udah dijual juga. Terus 3 tahun ke belakang saya ingat, dua tahun ke belakang saya migrasi ke audiobook. Jadi menurut saya audiobook buat saya cocok karena di sela-sela, bukan di sela-sela ya, di kehidupan yang super distraktif ini, eh, sibuk sana sini, audiobook tuh cocok banget. Lagi di motor dengerin audiobook, lagi jogging, lagi kayak gini dengerin. Lagi ini kan saya lagi olahraga ya, lagi olahraga di pakai sepeda statis. Saya dengerin audiobook. Itu lebih, menurut saya lebih cocok buat saya. Selain karena kesibukan, kedua kalau audiobook kita tuh nggak apa ya, kita nggak ragu untuk maju terus. Kalau buku biasa baca, kadang kita aduh yang tadi apa ya, nggak ngerti ya. Dan kalau kita mau baca ulang lagi itu males. Jujur aja deh, saya paling buku yang saya baca 2 kali nggak banyak lah, nggak banyak. Kalau buku bisnis ya, ini kalau kita bicara buku bisnis. Tapi kalau audiobook terus aja nggak apa-apa. Mau diputar 10 kali, 15 kali, 20 kali juga nggak apa-apa. Dan lebih nempel, sejujurnya lebih nempel. Saya ada satu buku, saya beli di Audible ya, harganya lumayan. Kalau nggak salah hampir 500.000, The Fast Lane Millionaire namanya. Itu saya dengerin, saya rasa udah 15 kali atau 20 kali. Dan masih nempel sampai sekarang, nempel banget, nempel banget. Nah, sekarang yang saya mau ceritain tuh, saya mulai baca buku lagi. Dan saya pikir kalau baca buku bisnis kayaknya udah nggak relevan sekarang. Maksudnya bukan konteksnya nggak relevan. Sekarang saya lebih nyaman kalau pengen tahu akan suatu buku bisnis. Misalkan yang baru saya pelajari, bukan saya baca ya, saya pelajari itu bukunya Alex Hormozi, 100 Million Offer namanya. Silakan teman-teman cari aja. Itu saya cari sumbernya di internet pakai AI. Lalu dikumpulin semuanya, dan AI-nya tuh pakai Gemini Notebook namanya. Dan di situ saya generate audiobook. Dan audiobooknya bisa dari berbagai angle tuh, angle A, angle B, angle C, saya dengerin. Sambil lari, sambil naik motor, sambil olahraga, saya dengerin si resume dan intisari-intisari dari audiobook tersebut. Dan saya cukup yakin kalau saya baca beneran pun tidak akan lebih cepat daripada saya ngedengerin si audiobook tersebut dari AI. Itu kalau buku bisnis. Tapi ada satu hal yang menurut saya tetap nggak bisa pakai cara seperti itu, yaitu buku novel. Nah ini saya lagi baca Harimau Mokhtar Lubis, ini angkatan lama. Teman-teman yang tahu komen di bawah. Terus saya kemarin jalan-jalan di mall baru beli bukunya Hamka, Kenangan-kenangan di Malaya. Ini novel ya, novel Hamka kan banyaknya novel ya. Saya baru baca 2 yang Hamka tuh, Di Bawah Lindungan Ka'bah sama Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi saya baca juga novel sih, cukup apa aja ya novel yang saya baca ya. Ya intinya kalau baca buku kayaknya sekarang lebih relevan untuk yang novel kayak gini, karena kalau ini dengerin resumenya pakai AI, yang percuma dong, nggak menarik. Karena kan yang kita mau tuh sensasi imajinasi kata per katanya. Bagaimana kalau yang di Harimau, bagaimana Wakatok ketemu, saya lupa Wakatok sama siapa, ini ketemu harimaunya, terus ketemu wanita, wah jadi imajinasi kita kata per kata. Kalau resume pakai AI nggak menarik. Jadi menurut saya zaman sekarang, bagi saya ya, saya mungkin banget salah, untuk buku bisnis bisa diresumein, bisa diakalin dengan AI, dibikin audiobooknya pakai AI, atau denger audiobooknya langsung. Tapi kalau untuk novel, saya rasa nggak bisa. Jadinya saya baca langsung. Ini baru beli, mudah-mudahan segera habis ya. Belum dibuka. Jadi ada beberapa novel. Kalau saya mau rekomendasi novel yang pernah saya baca, tentu tetralogi Pulau Buru ya. Kalau di sini teman-teman orang Indonesia belum baca itu, wah, ini patut dipertanyakan ke Indonesia teman-teman. Tetralogi Pulau Buru itu keren banget, asli keren banget. Terus apalagi ya, mungkin Hamka juga bagus, si Tenggelamnya Van der Wijk, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya, si Zainuddin sama itu bagus. Terus yang saya baca lagi Angel and Demon. Itu Angel Demon saya ingat banget waktu itu bacanya masih mahasiswa, saya sampai lupa waktu bacanya. Memang seru banget. Angel and Demon dan Brown ya, seru banget. Terus yang pernah saya baca lagi apa ya, The Alchemist Paul Coelho, itu seru juga. Tapi kata-katanya agak kurang apa ya. Saya bacanya yang English version ya. Menurut saya kata-katanya
agak kurang mudah dicerna bagi skill Inggris saya yang pas-pasan ini. Apalagi ya, ya itulah, nantilah kalau saya ketemu lagi saya share deh. Ya itulah video receh ini teman-teman. Jadi saya mulai baca buku lagi, secara fisik, dan bacanya buku novel. Itu aja. Oh, saya dari dulu penasaran pengen nyobain bukunya di Lestari ya. Itu rekomendasi banyak orang, buku novelnya di Lestari, tapi belum aja. Sebenarnya ada, punya istri, saya nggak. Udah dibongkar dah, mungkin saya baca juga. Kalau yang tadi yang Hamka apa sih? Yang Hamka Kenangan-Kenangan di Malaya sudah selesai. Gimana, ada yang pernah baca buku ini nggak? Kenangan-Kenangan di Malaya atau Harimau-Harimaunya Mokhtar Lubis? Boleh komen di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.